3 tahun. Jadi di Ashabul Quran itu dari usia 3 tahun itu sudah kita kenalkan dengan Al-Quran. Jadi di usia balita mereka tuh udah ngafal Quran. Ya, 5 tahun sudah ngafal Quran. Iya, udah ngafal Quran. Itu target kita untuk TK itu 4 juz. TK 4 juz. TK 4 juz. Kita lihat sisi lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sahabat setia, senang dan bahagia. Hari ini kita kembali bertemu di ruangan ini di layar kaca sahabat bersama sang inspirator luar biasa. Kali ini kita kedatangan orang luar biasa, yakni praktisi Quran dan praktisi kampus, dan beliau telah duduk di kursi kita. Inilah beliau Warek 3 dari kampus Universitas Syekh Muhammad Jamil Jambek Bukit Tinggi, bernama Bapak Dr. Edi Rosman SAG MHum, dan juga Ustazah atau guru kita yakni Ibu Hajah Kurniati SPD M Pekim. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum sahabat kita bertanya-tanya nih, Ustadz, kita panggil Ustadz ya, dan Ustazah atau Ibu? Ibu. Panggil ibu sebelum tanya-tanya kenapa ada satu dosen, ada satu bu guru. Inilah pasangan suami istri yang sukses membuat pengelolaan markas Ashabul Quran. Nah, kita hari ini berbincang tentang seputar pendidikan dan Quran. Kita mulai dulu dari Pak Dokter. Pak Dokter, terima kasih. Waiting list kami akhirnya Pak Dokter duduk di tempat kami. Alhamdulillah. Datang Pak Dokter. Alhamdulillah. Terima kasih sekali atas waktunya, Pak Dokter. Terima kasih Pak Zul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini luar biasa kami bisa hadir di sini dan diundang. Ini kesempatan yang sangat berbahagia sekali untuk kami bisa berbagi, bisa menyapa seluruh masyarakat yang mungkin bergabung pada sisi lain ini. Nah, sisi lainnya. Iya, ya, sama-sama nih Pak Dokter, insya Allah. Kita nanti berbicara seputar pendidikan ya Pak Dokter, ya. Insya Allah. Pak Dokter, kita mulai ini dulu Pak Dokter. Memang kalau Pak Dokter dulu memang ngajar ini, kalau memang sebelum jadi Pak Dokter waktu kecil memang terbayang memang akan bergerak di dunia pendidikan atau bagaimana Pak Dokter? Terima kasih Pak Zul. Ya Pak Dokter. Saya memang dulu memang punya cita-cita menjadi menjadi seorang akademisi. Nah, cuman karena kita kan ketika itu paham juga dengan realitas kehidupan ya. Karena memang pada saat itu keadaan kita memang sangat susah untuk menjadi orang yang maju pada saat itu. Saya merindukan sejak tamat sekolah dasar itu bisa langsung ke pesantren ya. Karena memang ingin sekali ketika itu melanjutkan sekolah itu ke pesantren dan kepingin menjadi ulama sebenarnya. Subhanallah. Oh gitu cita-cita lu ya? Karena karena keadaan orang tua yang pada saat itu tidak memungkinkan, ya kita harus bersabar. Nah, tapi alhamdulillah setelah tamat SMP kita diberikan kebebasan oleh orang tua untuk memilih, ya mau pilih SMA atau memilih pesantren. Pada saat itu saya memastikan saya pasti pilih pesantren. Tapi alhamdulillah pilihan itu ternyata betul-betul dibimbing Allah. Kan saya dibawa ke IAIN. Pesantren mana nih Son? Madrasah Tarbiyah Islamiyah. MTI Cendo? MTI Pariangan. Oh Pariangan, oke. 3 tahun saya di situ, ternyata Allah memberikan kesempatan saya untuk melanjutkan studi ke Fakultas Syariah IAIN Imam Bonjol di Bukit Tinggi. Oh IAIN Bukit Tinggi. Ya, kebetulan selesai IAIN Imam Bonjol Bukit Tinggi, kita harus hijrah juga. Walaupun saya orang Syariah, tapi saya diberikan kesempatan oleh Allah untuk jadi guru pada saat itu. Oh iya, Fakultas Syariah nih Sat. Iya. Jurusan apa Sat?
fakultas jurusannya Muamalah Jinayah. Oh, Muamalah Jinayah. Ini yang pecah jadi Jinayah Siasat? Iya, betul. Oh iya iya, ada darah-darahnya di gini kita ini alurnya. Oke, Muamalah Jinayah ya saya. Muamalah Jinayah. Oke. Nah, jadi kebetulan hijrah ke Jakarta, di situ mengajar, ada mengajar SMP juga, mengajar SMA juga. Nah, karena mengajar itulah saya terobsesi untuk melanjutkan ke S2. S2 terbiah lagi. Enggak, saya tetap konsisten dengan ilmu saya. Oh, oke. Berarti tetap syariah, Sat? tetap hukum Hukum. Islam, ya. Oh iya dia. Oh iya SAGM Hum ya. Oh, biasa dia. Ya walaupun saya diberikan kesempatan untuk mengajar, tapi saya tetap konsisten dengan ilmu saya kan itu. Oh iya benar ya saya. Tapi Betul, alhamdulillah betul. di saat saya melangkah ke S2 di tahun 2000, ya alhamdulillah saya ternyata Allah punya skenario lain kayaknya. Kan itu kan. Dipulangkan saya ke alma mater kan itu kan. Jadi dari Jakarta Pulang ke Bukit Tinggi, diterima jadi dosen di Stein ketika itu. ketika ke Jakarta ngapain, Sat? Ngajar di Jakarta, di Jakarta kita Dengan ibu? enggak, saya sendiri. Kalau dengan ibu baru ketemunya di 98 itu. Oh 98 ketemu sama ibu. 2000 Ustadz sudah S2 nih. Iya, Berarti pisah gini dulu cerita berarti. Ibu tetap di sini berarti? iya betul. Oke. Berarti ke Jakarta, ngajar di Jakarta di mana, Sat? Ada SMP dan ada SMA. Kalau di situ ada SMA Wijaya namanya di Sunter, Jakarta Utara. Oh gitu ceritanya. Akhirnya dibalikkan lagi ke Ke alma mater itu sudah berarti Ustaz PNS di situ atau belum? PNS. Waktu ke Jakarta sudah PNS. Bukan, kita di swasta. Oh di Jakarta swasta. Iya. Ada kesempatan akhirnya Ustaz berarti Ustaz tes di Jakarta. Tesnya di sini. Tes di sini akhirnya lulus di sini Di lagi. sini lagi. Masya Allah perjalanan Pak Dokter nih, Masya Allah. Kalau dokter ini sudah berapa lama nih, Ustaz? Wah, dokter udah lama itu 2012 ya. 2012. Iya, 2012 sekarang udah 14 tahun. Masya Allah. Dan insya Allah jadi kandidat profesor ya. Amin. Masya Allah. Kandidat prof ini Masya Allah. Oh gitu. Siap. Kita tanya-tanya dulu Ibu nih. Kalau Ibu sendiri berarti memang gimana Bu? Ibu aslinya kalau Pak Dokter aslinya di mana? Di Batu Sangkar. Batu Sangkar ya. Rata. Oke. Kalau Ibu sendiri gimana nih Bu? Panggilan Ibu kalau Ibu Kurnia atau Ibu apa nih Bu? Bu Nia. Bu Nia ya. Ibu Nia, Bu Hajah. Berarti kalau Bu Hajah dulu lulus pegawai negeri mana dulu nih Bu berarti dibanding Bapak? Ngajar tentang MP Kim itu magister kimia. Saya pendidikan kimia. Pendidikan kimia. Gitu. Ibu lulus mengajar di Mandua Bukit Tinggi. Mandua Bukit Tinggi. Ibu berarti yang Ibu ajar tetap komit di bidang kimia. Kimia. Apa yang istimewa dari kimia? Kenapa kok kimia Ibu ambil Bu? Dulunya. Sebenarnya minat sebenarnya bukan ke kimia. Oke. Tapi minat waktu itu matematik dan fisika. Matematika dan fisika. Fisika. Karena memang nggak tahu waktu SMP itu orang mengerjakan bisa 2 jam. Kita mengerjakan 10 menit. Orang ngerjakan 2 jam, kita mengerjakan Ibu ngajarkan 10 menit. Bu, kita bikin tentang kimia harusnya Ibu jadi praktisi nih Ustaz. Kalau kayak gini. Oke, berarti Ibu hobi dalam penemuan begitu ya? Hobi di matematika awalnya. Hobi matematika? Iya. Lalu nyurusnya ke berarti ini yang bisa orang harus 2 jam, Ibu 10 menit. Iya. Fisika juga kayak gitu? Fisika ya kira-kira seperti itulah gitu. Karena ini pengalaman di Sanawiyah ya. Kalau di SD kalau tidak ada kita itu matematika nggak seru. Nggak ada Ibu. Nggak ada seru. Teman-teman dianggap nggak seru. Nggak seru. Termasuk gurunya ngajar nggak seru. Ada apa? Kenapa Bu sih? Nggak tahu. Oke. Senang aja. Kalau di Sanawiyah bahkan orang mengajar, guru pas mengajar, kita disuruh keluar. Kamu ganggu. Karena Ibu udah tahu duluan. Udah tahu. Di zaman itu kan belum ada internet. Ibu tahu di mana?
kebetulan guru itu dekat dengan kita. Oke. Jadi nggak tahu, justru kita mengerjakan soal-soal bukan soal latihan, tapi soal-soal yang paling sulit di belakang. Jadi ini kayak pelajaran kelas 6, Ibu kelas 2, Ibu sudah bisa? Udah. Wah, ngeri mah. Bahkan waktu di kelas 3 SD itu udah diikutkan cerdas cermat oleh guru. Kelas 3 SD, Jadi, cerdas cermat. Cerdas cermat di RRI. Wow. Iya. Oke. Berarti Ibu menang? Waktu itu nggak tahu menang nggak menangnya. Oh, enggak ingat ya, tapi ikut ya berarti ya, Bu Iya ya? ikut. Karena kan sudah kita lomba, kita disuruh pulang. Oh gitu. Iya. Masuk sekali lagi sekolah gitu ya, Bu ya? Iya. Kelas 3 SD sudah cermat. Sudah cermat. Kita kelas 3 SD sudah agak lancar enggak membaca ya. Bahkan ke RRI itu nggak tahu RRI itu di mana. Oh dulu tuh? Iya. Pokoknya dibawa ke RRI. Nggak dibawa, RRI. disuruh ke RRI, nggak tahu RRI itu di mana. Berangkatnya dari jam 4 pagi malah. Orang karena nggak tahu RRI itu di mana, jadi tanya ke ayah keras beliau, polisi tentara. Oh, Jadi bentar, polisi tentara gimana nih? maksudnya- Polisi militer? Iya polisi, enggak, beliau kan pejuang gitu. Oh gitu, artinya berarti ayah angkatan pejuang ini ya Bu ya, veteran? Iya, veteran. Oke. Nah, jadi tanya, Pak, RRI itu di mana? Dia kan bisa bertanya. Oh sampai gitu. Beliau gitu. Memang beliau keras dari dulu. Jadi beliau nggak mau kasih tahu. Nah, ini berpikir ya Bu ya? Pikir. Wow. Jadi karena kita nggak tahu tempatnya, makanya berangkat sebelum subuh. Jadi teringat itu waktu subuh itu. Padahal acara jam berapa? Jam 7, jam 8. Karena saking nggak tahu. Waduh ini. Saking nggak Padahal tahu. dekat di belakang rumah itu ya Bu ya? Enggak, kita di Gurun Panjang. Ya Gurun Panjang kan agak ke sana berarti Bu ya? Iya, enggak, RRI itu di ini. Oh sini depan ya? rumah sakit. Oh iya. Sama Muhtar. Nyari. Ibu nyari pakai apa ketika itu? Maksudnya kan Google Jalan. Google Map belum Nggak ada. Oh jalan. Oh hebat juga Setiap pendidikan. jalan, setiap ada orang tanya, setiap ada orang tanya. Bahkan yang paling mengerikan waktu itu yang di rumah potong tuh Iya, kan termasuk ngeri itu. Iya agak gelap kalau di sini. Gelap, karena mau subuh. Hmm. Nah, jadi kita jalan di sana, walaupun sambil merinding. Kayaknya bapak ngikuti jarak jauh kayaknya Bu. Enggak, beliau enggak. Bukan seperti itu. Wush. Jadi beliau ya, ya seperti itu. Dia yakin dengan Allah. Oh iya. Tambah dulu kejahatan tidak seperti sekarang Bu ya. Oh gitu. Akhirnya Ibu pendidikan SMP. Ibu SMP juga? Nah, di Senamnya 1. Senamnya 1. Di Kemudian Koto Baru. Man Kota Baru. Oke. Lanjut ke UNP. UNP memang di pendidikan Bu. Cita-cita Ibu memang pendidikan dulu. Ya, di pendidikan. Bu, kalau jadi guru kimia ini kan nggak disukai murid kan? Fisika, matematika, kimia, benar nggak Bu? Tapi banyak yang suka. Ini unik nih. Ini triknya. Nah, ini akan kita bongkar. Sedangkan anak yang biasa belajar kimia tidak suka, Ibu kita sang pengelola markas Ashabul Quran ternyata bisa anak menyukai kimia. Ini hebat banget. Tapi Ibu menakutkan nggak? Nggak juga. Kalau disuka pasti tidak menakutkan kan? Iya. Ya kimia kita Bu, aduh ngeri belajar tabel periodik ya Bu ya. Iya. Tabel periodik O2, CN apa banyak sih itu ya Bu. Menghafal tabel aja kita. Oke Bu, jadi setelah Ibu tamat itu emang Ibu langsung dapat pegawai negeri. 1 tahun itu honor. Itu bahkan di 6 sekolah tuh. Kejar tayang. Kejar tayang Mak. 6 Sam- sekolah. 6 sekolah tambah lagi ngajar bimbel di Askia. Oh bimbel di Askia. Bimbel di Askia. Oke. Jadi tidak ada hari full sampai minggu. Jadi pulang jam 3, itu langsung tidur di Askia setengah jam, lalu ngajar sampai malam. Waduh, ini memang Dari kayak sore. pejuang tangguh semenjak dulu Ibu nih ya Bu ya. Dari berapa keluarga nih Bu beri kakak? Dari kakak kita 10 orang. 10 orang. Oke. Wih, dahsyat sekali Bu yang Ke-9. ke-9. Ini kan ini Bu,
bicara tentang kimia, nanti kan proses makanan pengaruh terhadap pendidikan, kan akan bicara tentang pendidikan. Ini tentu dahsyat sekali pengaruhnya Bu ya. Tapi bincang-bincang dulu sebelum kita ini Bu, kita tahan dulu. Kita lihat ke Pak Warid kita dulu. Dunia pendidikan, kita potret wajah dunia pendidikan sekarang dan yang akan datang seperti apa sih Pak Dokter? Secara umum seperti apa potret dunia pendidikan kita? Pertama, terima kasih. Saya sebagai orang praktisi di pendidikan ya, satu catatan penting saya bahwa satu bangsa yang baik itu sebenarnya karena didukung oleh faktor pendidikan. Jadi kalau istilah saya itu good nation identik dengan good education ya. Nah, jadi bangsa yang baik itu sebenarnya sangat ditentukan oleh kualitas pendidikannya. Kalau kita lihat potret pendidikan kita hari ini, tentu secara umum ya, kita memang sangat mengapresiasi lah bagaimana ikhtiar daripada berbagai pihak, apakah itu pemerintah gitu kan, atau swasta gitu kan. Nah, cuman yang perlu kita garis bawahi adalah seberapa besar ikhtiar kita dalam bidang pendidikan ini. Saya kira sangat ditentukan juga oleh bagaimana kita membangun struktur pendidikan itu sendiri ya. Karena struktur keilmuan yang mau kita wariskan sebenarnya untuk generasi anak-anak kita itu sangat ditentukan oleh fondasi keilmuannya juga ya. Jadi kalau pendidikan semuanya diberikan kepada anak itu kan, tidak kita pilah-pilah, ini kan juga akan menjadi sebuah ancaman juga gitu kan. Jadi penting sekali kita membangun sebuah struktur pendidikan yang memang berorientasi untuk membangun masa depan yang lebih baik. Ya, kalau selama ini kita lihat dan kita baca realitasnya, kita kan cenderung mendikotomikan pendidikan itu. Ada pendidikan agama kan, ada pendidikan umum kan. Jadi cenderung paradigma pendidikan kita itu dikotomistik ya. Mestinya untuk membangun sebuah bangsa yang maju ya, sebuah peradaban yang memang betul-betul mewujudkan kemaslahatan untuk seluruh umat manusia ya. Saya kira dikotomistik pendidikan itu harus kita reduksi, tentu dengan membuat sebuah konsep pendidikan yang integratif itu ya. Kalau selama ini kan ada juga orang membedakan antara pendidikan formal dengan pendidikan informal gitu kan. Itu kan realitasnya seperti itu. Realita begitu ya, Ustaz ya. Realitanya begitu. Tapi bagaimana kita mencoba membangun sebuah struktur pendidikan, lembaga pendidikan, kultur pendidikan kan itu kan, yang memang mencoba untuk integrasikan pendidikan yang selama ini formal dan informal kan itu kan. Maka satu jawaban menurut saya yang hasil pembacaan saya, kalau membaca kepada literatur para ulama-ulama klasik itu ya, ternyata pendidikan para ulama-ulama terdahulu itu pendidikannya pendidikan yang integratif itu. Integratif ya, pendidikan integratif ya. Kalau pendidikan integratif, satu hal yang perlu menjadi catatan penting kita bahwa pendidikan integratif itu pasti sumbernya jelas Al-Quran. Artinya karena sumber utama ilmu itu Al-Quran. Al-Quran itu kan. Jadi kalau istilah saya Al-Quran based on knowledge. Jadi, dasarnya untuk ilmu pengetahuan. Pengetahuan itu mestinya memiliki fondasi yang jelas, yaitu Al-Quran. Hudal linnas ya, petunjuknya dari situ ya, ilmu-ilmu dari situ ya, ya. Jadi mungkin barangkali membangun sebuah cara pandang pendidikan itu mungkin tidak lagi kita terjebak dengan dikotomistik itu. Ya, saya kira perlu kita berubah menjadi paradigma pendidikan yang integratif. Kalau bisa juga interkonektif gitu kan, tidak hanya
integratif tapi interkonektif. Interkonektif antara personal guru dengan anak murid maksudnya, atau dengan teknologi? Ya, dalam pengertian interkonektif itu kan sekarang kan Banyak era sudah kolaborasi kayak gitu? Ya, sudah maju, kan itu kan teknologi sudah maju, informasi begitu cepat kan itu kan. Mestinya antara pondasi pendidikan dengan pengembangan teknologi dan informasi itu mesti harus kita pergunakan sebaik mungkin untuk mengembangkan daripada ilmu pengetahuan itu sendiri. Jangan lagi kita mengatakan bahwa ini internet ini, Google ini sesuatu yang menjadi ancaman gitu kan. Tapi bagaimana kita memanfaatkan kemajuan itu untuk mempercepat daripada memanfaatkan untuk ini ya Ustaz ya. Untuk pengembangan ilmu pengetahuan, tapi dasarnya pondasinya mesti daripada Al-Qur'an. Nah, itulah mungkin salah satu alasan kenapa kita mendirikan sebuah lembaga pendidikan yang memang konsen untuk untuk mendidik anak-anak kita, baik di para sekolah itu mungkin atau usia sekolah itu, dengan terus mereka disibukkan dengan dengan Al-Qur'annya. Masya Allah, ini tapi memang cukup berat nih kalau untuk ya Ustaz ya. Kalau kita lihat potret secara umum, kalau di antara anak muda kan selain dari pondok kayaknya mulai kadang rada-rada Al-Quran itu, antara apalagi memang dengan ada internet itu kadang-kadang debat itu sudah dibawa kemana-mana dan anak muda mulai menarik beberapa gitu kali gitu Ustaz ya. Tapi sebelum itu Ustaz, kita tinggal sementara Ustaz, menarik nih. Secara kimianya makanan berpengaruh Bu. Nah, kita dari kimia yuk. Berpengaruh terhadap hormon tubuh manusia, benar nggak Bu ya? Artinya sehingga pola laku, tingkah laku dan segala macam itu juga mempengaruhi, termasuk mungkin berpengaruh nggak tidak kepada pembentukan karakter anak. Nah, kalau Ibu sebagai seorang pendidik, dilihat dari segi kimia makanan dimakan oleh anak murid dan bagaimana tingkat kecenderungan yang namanya karakter itu dari tahun ke tahun. Misalnya kita flashback ke belakang 10 tahun lalu, 12 tahun lalu, itu ngaruh nggak? Dan apakah benar secara ilmu kimia ini berpengaruh kepada perilaku manusia? Iya. Kalau kita kaji dari segi kimia, sebenarnya kimia itu mungkin ada semacam miskonsepsi orang memahami kimia. Orang berpikir kimia itu berpikir tentang zat-zat berbahaya. Ya Bu. Tentang bahan-bahan berbahaya. Tapi yang sebenarnya yang kimia itu adalah sesuatu yang ada dalam tubuh kita, sesuatu yang ada dalam kehidupan kita. Jadi nasi kimia, pun kita makan jadi berubah kimia nanti ya Bu ya? Bukan perubahan kimia, nasi yang kita makan tuh adalah zat kimia. Oh gitu. Di dalam nasi itu ada karbon, ada hidrogen, ada oksigen. Iya ya. Dalam air ada oksigen. Dalam air ada hidrogen, ada oksigen. Masya Allah, ya. Jadi yang kimia itu adalah hidup. Kimia itu adalah hidup. Iya. Oke. Jadi kalau orang takut kimia, tidak suka kimia dengan hidup, berarti mereka tidak suka dengan hidup mereka sendiri. Oke, gitu ya Bu ya. Itu yang sebenarnya yang kita luruskan di sekolah. Rata-rata kalau dari SMP ke SMA, kan di SMP kan mereka nggak belajar kimia. Iya. Tapi mereka membawa kimia ke SMA atau ke MA dengan pemikiran yang berat. Iya Bu, iya benar, sepakat itu Bu. Kami di SMP dulu kayak begitu Bu. Kimia itu zat kimia. Oke. Nah, tapi di SMA atau di MA kita coba meluruskan. Ya, jadi dengan melihat kebutuhannya, dengan kesehariannya, jadi alhamdulillah kalau selama yang 30 tahun mengajar di MAN, mengajar kimia, itu makin hari anak tuh semakin meminati. Iya, saya juga minat. Baru Ibu ngomong aja nih Ustadz, terbayang ini zat kimia diolah dari zat kimia semua ya. Oh iya benar. Waduh, benar. Tapi kalau zat kimia, contoh makanan ayam, tanpa kita nafikan zat kimia yang disuntikkan, percepatan ke dalam prosesnya harus digerakkan. Ini secara zatnya benar ngaruh atau tidak Bu? Sangat berpengaruh. Itu namanya zat kimia sintetik. Nah,
Nah, ini mulai masih zat kimia sintetik. Iya. Beras yang diolah jadi dari ini sintetik itu Iya, berarti Bu, ya? iya. Jadi ada sebenarnya tujuannya komersil Hmm. supaya terjadi proses-proses percepatan. Hmm. Nah, jadi kalau dia disuntikkan kan terjadi proses cepat. Nah, jadi pematangannya tuh dipaksakan. Nah, jadi karena proses itu dipaksakan, itulah mungkin yang kita konsumsi sehari-hari. Jadi ada di dalam tubuh kita namanya proses protein intermediate. Jadi mereka tuh tidak sempurna. Proses tuh seharusnya sepadi itu sampai bulan, kini jadi 3 bulan. Tapi dia melewati proses normal alami begitu di dalam. Ya, ya prosesnya tetap alami, Oh. tapi dipercepat. Oh, gitu ya, Bu. Itu ya. kalau dari segi pertumbuhan. Dari segi zat aditif seperti makanan ayam tadi yang disuntikkan. Itu ada zat aditif supaya dia berkembang cepat. Nah, zat aditif inilah yang tidak dimetabolisme dari tubuh oleh tubuh. Gitu ya. Nah, jadi Dia mengendap makanya jadinya. iya mengendap. Itu masuk ke tulang, masuk ke ini ya, Bu iya. ya. Ke darah ya. Iya. Nah, yang bahayanya kan masuk ke otak. Nah, disinilah anak-anak yang hiperaktif ke tadi. Oh, ngaruh berarti kayak ya, Iya, berarti. jadi kalau udah ke otak, Puberitas ngasuh nggak, Bu? Kan makin lama makin cepat puberitas anak-anak. iya itu termasuk Oh, ke Masya situ. Allah. Kita dulu ini ya kelas 6 masih mandi-mandi di sungai itu Ustaz. Iya Ustaz. Iya. Gitu ya Ustaz ya, Bu ya. Oh, jadi memang ngaruh ya, Bu ya. Iya, itu namanya zat kimia sintetik. Jadi sengaja supaya proses itu dipercepat. Wah, menarik. Tapi saya ingin bawa lagi nih kimia olahan kita berpikir secara menghafal ya, Bu. Nah, ini masuk. Ini asik nih kimia kita, Bos. Ketika memang terjadi proses kimia misalnya kayak gini. Benarkah secara berpikir di saat kita berpikir adakah olahan kimia di dalam pikiran dan tubuh kita? Misalnya nih, menghafal Quran itu sulit kok, payahlah gitu, Bu. Susah. Itu apakah sedang bekerja proses kimiawi di dalam tubuh kita, di dalam perut dan pikiran kita? Ini gimana secara kimiawi itu, Bu? Iya. Proses kimia terus berjalan. Benar ya, Bu? Kita makan nasi itu kalau tidak terjadi tidak berproses, dia akan tidak menghasilkan tenaga. Oke, iya. Ya, kita berpikir, kita bergerak, kita ngomong. Itu memang terjadi proses kimia. Proses terjadi terus, Bu, ya? Terjadi. Di segala aktivitas tubuh ini semuanya terjadi proses kimia. Termasuk di menghafal. Termasuk kita berpikir, menghafal itu proses kimia. Oke. Itu mungkin sama di ayatnya ya, makan makanan yang halal dan baik. Halal tiba itu ya, Ustaz ya? Oke, Bu. Kemudian, nah ini, Bu. Lalu ntar kita tinggal Ibu sebentar kepada Ustaz. Ustaz, pendidikan formal dan formal. Kita sebelum masuk kepada nih Ashabul Quran. Kata Ustaz tadi pendidikan harus integral, interkonektif, itu saya. Berarti kalau begitu pendidikan non formal untuk kehidupan ini sebenarnya juga penting gitu kan? Sejauh ini lihat bagaimana ini dan bagaimana pula nanti ke Ashabul Quran ini memanfaatkan dalam pola pendidikan yang Ustaz lihat yang mungkin ini kurang, ini sudah bagaimana cara mengintegralkan ke ini, Ustaz? Jadi mungkin barangkali ada sebuah miskonsepsi juga lah masalah pendidikan formal dan informal itu ya. Orang cenderung mengatakan bahwa pendidikan formal itu lebih penting daripada yang informal, kan itu kan? Iya. Sebenarnya kalau kita mau lihat itu dari perspektif Islam lah ya, dari perspektif Al-Quran, kedua-duanya sangat penting, sama-sama penting sebenarnya. Baik pendidikan formal maupun informal itu sama-sama penting. Karena kalau Islam itu pendidikan itu kan sebuah kewajiban sepanjang hayat ya. Iya, Ustaz. Ya. Long life education. Long life education. Tentulah ilmu itu dari Ayunan sampai yang lahat kan juga. Di situ kan tidak ada istilah formal dan informal. Ya. Kenapa sih kok orang cenderung mengatakan bahwa pendidikan Quran itu informal itu? Iya. Ya. Siapa sih yang mengatakan bahwa pendidikan
MDA itu informal gitu. Ya, saya kira itu pertanyaan yang perlu kita jawab gitu. Iya, dia juga dapat ijazah, Ustaz, Iya, ya? dia dapat ijazah juga. Iya ya. Hmm. Iya benar-benar. Siapa yang mengatakan bahwa pendidikan umum dan pendidikan agama itu dua hal yang Terpisah. yang terpisah gitu kan? Ya, itu kira-kira eh, yang yang mengatakan bahwa pendidikan itu terpisah itu siapa itu? Saya kira ini tidak lepas dari sebuah kalau saya baca para tokoh-tokoh pendidikan itu, ya ternyata pendidikan formal dan informal itu tidak lebih daripada sebuah jebakan kolonialisasi sebenarnya. Gitu ya. Ya, dulu kan sebelum penjajahan Belanda itu, ya justru malah pendidikan itu tidak pernah Formal. tidak pernah terpisah antara pendidikan Formal dan informal. ya informal itu gitu kan. Tapi ketika negara ini dijajah oleh Belanda gitu kan, itu sengaja itu dipisah antara pendidikan pendidikan formal dan informal itu, antara pendidikan agama dengan pendidikan umum itu gitu. Ya, saya kira ini yang menjadi salah satu dasar ya kenapa misalnya kita harus melakukan sebuah transformasi ya secara paradigma pendidikan itu. Konsep pendidikan, taruhlah misalnya ada sekarang itu realitasnya ada formal dan informal, tapi paling tidak bagaimana kita mengintegrasikan itu. Kita tidak ingin menganggap satu yang penting, yang lain kurang Tidak penting, penting. gitu. Iya, Tidak kurang penting. Iya, gitu. betul. Nah, tapi yang jelas kedua-duanya sama-sama Iya, penting gitu. betul saya. Nah, karena kedua-duanya sama penting, menurut saya yang perlu juga menjadi catatan kita adalah untuk membangun struktur pendidikan, karena membangun pendidikan itu kayak membuat rumah ya. Nah, jadi membuat sebuah struktur rumah itu kan harus ada pondasinya. Iya, pondasi Ustaz ya. Rumah tanpa pondasi itu kan Ya. rapuh sekali. Nah, jadi kalau kita menginginkan pendidikan itu membangun sebuah bangsa, membangun sebuah peradaban menurut saya, maka yang perlu dibangun terlebih dahulu itu pondasi keilmuannya itu apa? Ya, apa yang menjadi pondasi keilmuannya? Jadi menurut saya yang menjadi pondasi keilmuan itu satu-satunya yang diwariskan oleh para pendahulu, oleh para ulama itulah Al-Qur'an itu. Ya. Pendidikan yang kokoh, pondasi utamanya Al-Qur'an. Apapun bentuk sekolahnya, Ustaz ya. Bentuk sekolahnya. Apakah ini menjadi dasar berdirinya Ashabul Quran? Ya, salah satu pembacaan kita itu ya seperti itu alasannya. Nah, di sisi lain mungkin karena pengalaman kita juga melihat berbagai realitas lembaga pendidikan yang ada kan gitu kan. Ya, itu juga yang membuat kita menginisiasi lahirnya pendidikan markas Ashabul Quran itu. Masya Allah. Di sisi lain juga karena ini sebuah ekspektasi besar sebenarnya dari masyarakat sebenarnya. Masyarakat sorry. Iya. Karena memang sebelum lahirnya lembaga ini kita sudah buka juga pendidikan yang katanya informal itu dulunya. Jadi disebut informal itu. Informal itu. Jadi kita dulu awalnya mendirikan itu ya kita jadi rumah kita sebagai sebagai wadah untuk kalau istilah orang kampung mengaji. Iya betul. Nah, tapi karena anak-anak yang kita ajar pada saat itu mereka ingin melanjutkan sekolahnya ke sekolah formal, maka ada harapan daripada orang tua pada saat itu untuk bisa juga mendirikan sekolah yang memang bisa mengintegrasikan antara mengaji dengan sekolah ini kan gitu kan. Masya Allah. Jadi ketika itu kita jawab langsung, alhamdulillah kita dirikan awalnya kita dirikan yayasan kan. Kita dirikan yayasan, alhamdulillah sampai saat ini masih berjalan, masih berproses. Sudah berapa tahun, Ustaz? Udah masuk 6 tahun. Masuk 6 tahun ya? Masuk 6 tahun.
Berarti awal berdirinya dulu siapa yang gigi nih, Bu? Sama-sama lagi. Iya. Kompak ya. Aja. Berarti ini menarik nih. Pertama berarti kan nyusun visi dan misi. Saya sekolahnya visinya Ashabul Quran. Sahabat Quran ya kan? Iya. Artinya, Ustaz, ya? Ashabul Quran. Ashabul Quran ya, Bu ya. Itu artinya sahabat Quran. Penghuni Al-Quran. Penghuni Al-Quran. Oh ya, Ashabul Kahfi, penghuni Gua Iya. Kahfi ya. Ibu, ini visinya apa sih, Bu? Mungkin boleh nggak kita dibukakan rahasia di sini? Mana tahu ada juga yang terinspirasi karena podcast kita untuk inspirasi, Bu. Visinya apa, disusun apa visinya sekolah ini? Sebenarnya Ustadz ya. Jangan. Zul aja, Bu. Pak Zul. Hmm. Sebenarnya Pak Zul, kita awalnya ya tidak, maksudnya pada kita lah Ibu, basic kita tidak di Quran, Basic tidak di Quran. tidak di Quran, karena kita guru kimia. Walaupun itu digali dari Al-Quran, kata Ustaz kan? Iya. Oke. Tapi awalnya itu kita tidak pernah mikir akan membuat markas sebenarnya. Tetapi anak-anak kita itu fokus di Quran awalnya. Anak Ibu dan Iya, Ustaz. Iya. Penghafal Quran juga. Ini sudah berapa Iya. juz mereka? Anak mereka umur berapa nih, Bu? Yang pertama itu 24. Yang paling besar Iya. 24 juga Di- Quran. Sekarang di Mesir Subhanallah. sudah menyelesaikan Al-Quran 30 juz pada usia 12 tahun. 12 tahun. 12 tahun. 3 juz. Hafizah atau? Hafizah sudah usia 12 Oh. tahun. Itu pisah dengan kita dari usia 9 tahun mondok di Jakarta. Apa pondoknya, Bu? Pondok apa namanya? Nurul Hikmah Jakarta. Masya Allah. Hmm. Oh, ini dasar. Oke, sip. 12 tahun sudah hafizah. Sudah hafizah. Sekarang di Mesir. Udah pulang belum? Sekarang di Mesir. Insya Allah penyelesaian tahun ini. Masya Allah. S2, S1 berarti? S1. Satu ya, Bu, ya. Berarti habis S1 lanjut di sana atau pulang? Insya Allah pulang. Allah. Ya, ini bisik-bisik Hafiz. Ya, yang ibu-ibu punya Hafiz. Ya, ibu nyari mantu ini ada Hafizah nih Hafizah. Oke, terus Bu. Yang kedua itu justru umur 11 tahun sudah hafizah. 11 tahun? 11 tahun. 12 tahun anak pertama, 11 tahun anak kedua. Kedua. Jadi penasaran anak ketiga? Anak ketiga ya sekarang abang 10 tahun, tapi hafalannya udah 21. Oh, begitu ya. Mereka 10 tahun. Tadi ada 12 tahun, 11. Ini si abang kayaknya 10,5 tahun. 11 tahun. Jadi grafi. Jadi targetnya gimana, Bu? Juli ini selesai kita targetkan 30 juz. 30 juz. Berarti umurnya berapa tuh? 10 tahun. 10 tahun. ya. Wah, 12, 11, 10. Ini unik kali nih. Sisi lain dari anak ibu dan ustadz nih. Masya Allah. Justru yang nomor Dia 3 orang? 4. 4 orang? Oke, yang keempat nih, 4. Nah, 4 ini ini masih di juz 3 ini. Juz Usia 3. 8 tahun. 8 tahun, juz 3. Juz 3 juz ya. Ini targetnya berapa nih, Bu? Usia berapa dia hafal? Sekitar 9-10 lah. 9-10 tahun 10 ya sekitar itu ya. Iya. Ya Allah ya Rahman. Bu, nanti kalau Ustadz ini kalau masuk surga nanti ingat-ingat gitu rasanya. Kami di mana nih ya? Yang podcast kita di mana nih? Oke. Sip. Ini yang mendasari Iya. Ashabul Quran. Jadi ternyata di balik pendirian Ashabul Quran, beliau punya punya anak-anak yang memang dekat dengan Al-Quran. Jangan-jangan dulu Ustadz dulu maharnya juga bacaan Quran. Enggak ya. Biasa-biasa aja. Biasa aja ya. Biasa. Tapi menarik antara ibu dan Ustadz itu ada kalangan dulu kakek-kakek para ulama kayak gitu. Iya, kebetulan kakek itu Nyak Taro. Oh, pantas ya aja ya di samping orang soleh memang baris keturunan. Kalau Ustadz memang keturunan ulama juga Ustadz. Saya ya kalau dari segi nasab ya, kebetulan di kampung saya kan termasuk orang yang diamanai sejak kecil itu sebagai tuanku. Nah, jadi kalau di kampung itu ada namanya
tunggu-tunggu sejalangan kan. Ada nenek mama, ada alim ulama. Nah, kebetulan memang kita takdir kita sebagai alim ulamanya. Tapi alim ulama di Tanah Datar itu memang sama dengan nenek mama banteng kabau lo kan itu kan. Memang didudukkan mana ya kan. saya. Tapi nyo mengamehi yang syaraknya ya saya. Arti giliran syarak tuh niat mama ustaz tuanku yang mengambil saya. Jadi kalau Pak Zul ke Balimbiang, mungkin bisa tanya Engku Malincayo di Olimpian tuh Kau cucunya? ambo orangnya. Oh. Aku Malincayo kalau bantu itu ala tarana Pak Ari kalau bantu itu bukan sembarangan. Di dudukan di masyarakat tentu bukan sembarangan orang. Pola di Tanah Datar kan. Masya Allah, subhanallah. Bahagia dan bangga kita mendengarnya Ustaz. Tapi ini kita nggak sabar ngejar nih. Seperti apa nih Ashabul Quran? Berarti divisi dari, berarti kan telah terbentuk Ashabul Quran. Ini juga dorongan anak-anak untuk membentuk atau gimana nih Bu? Termasuk keilmuan polanya nih Bu, pola. Jadi mungkin juga perlu saya cerita sedikit. Nah, ini nih. Cerita banyak aja Ustaz. Kita tahu sedikit saja. Kebetulan memang kata ibunya tadi, anak ini kan yang pertama ini kan lama berpisah dengan kami. Sekolahnya di Jakarta kan. Yang sering ngantarin anak itu kan saya ke Jakarta. Oh, jadi terbayang. Berarti Ustadz tadi ke sana tuh juga sembari ini anak berarti kan Bu? Jadi, kan ada beliau di Jakarta tadi itu? Enggak ya? Iya. Oh, enggak. Oke. Saya sering kali ngantarin pada saat itu. Di satu kali saya tiba di pondok, salat asar bersama anak-anak ini. Kami bertiga tuh salat jamaah kan. Yang anak yang berdua ini, udah berdua di situ di pondok itu. Alah nangis-nangis rekang itu kan. Itu kan. Nampak awak kepulang nih kan itu kan. Oke. Jadi ketika selesai sholat saya tanya, kenapa kau nangis? Ya berat sekali perjuangan ya cunya. dari Bukit Tinggi ke sini ini jauh ya, pisah juga ya gitu. Kakak ingin perjuangan kakak juga dia kok bisa ayah siap-siapkan nanti ada sekolah kayak gini juga di Bukit Tinggi katanya. Jadi itu katanya bisa juga lah dinikmati oleh yang lain tuh kan. Kan artinya dia kan sebenarnya berpisah dengan kami itu berat ya. Berat sebenarnya. Itulah pengorbanannya. Tapi harapan dia ketika itu kok bisa nanti ada andanya sekolah yang kayak gini. Saya ketika itu tidak terpikir juga mau bangun sekolah apa ini saya bilang kan. Tapi alhamdulillah mungkin Doa dia mungkin dikabulkan Allah itu kan. Bahkan kita nggak punya rencana apa-apa mau mendirikan sekolah itu. Tapi ternyata karena ada jalan yang diberikan Allah mungkin. Ya kalau dari segi ya mana mungkin ya kita kayak begini bisa mendirikan sekolah itu kan. Tapi ada juga jalan-jalan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mungkin itulah kemudahan yang diberikan Allah kepada sahabat Quran itu. Makanya kami namakan itu dengan sahabat Quran itu kan. Ashabul Quran. Ashabul Quran ya. Dia berkorban demi Al-Quran itu kan. Jadi kami memang ingin ingin menginvestasikan ini ya untuk masyarakat yang kepingin menikmati betapa lezatnya Al-Quran itu. Masya Allah. Ya. Kami melihat satu anak yang di sini ini Bu, cepat kali dia hafal Quran. Ya kan? Dan dia memang asik kali. Ini nih boleh dibuka nama metodenya Ibu. Seperti apa? Gimana caranya kalau anak-anak itu dulu kita menghafal kuliah wal kafirun tuh berputar-putar dunia kalau sebut. Waktu dia anak SMP kan Bu. ini gimana anak-anak? Ini polanya Bu. Boleh kita center dikit Ashabul Quran itu pola belajarnya seperti apa? Boleh nggak Bu?
Iya boleh. Boleh. Iya. Visinya apa tadi Bu? Visinya? Visinya Boleh, nggak apa-apa dibuka aja Bu. buka gitu. aja. Karena ini kan visi mau ditulis Iya, ya Bu ya. memang ada ditulis. Jadi Mm-mm. visi kita terciptanya anak yang hafiz Al-Quran di usia balita dan mungkin di usia anak. Balita di bawah 5 tahun, Iya. usia anak sampai Iya. usia anak dalam makna kategori negara 17 Dua- tahun? 12 tahun. Oh 12 tahun ya, oke. Ya. Hmm. Jadi kreatif, cerdas, ceria dan bertakwa. Jadi visi kita bagaimana Kreatif, anak ceria dan bertakwa. bertakwa. Hmm. Hmm. Jadi kita dari usia 3 tahun. Hmm. Jadi di Ashabul Quran itu dari usia 3 tahun itu sudah kita kenalkan dengan Al-Quran. Jadi di usia balita mereka tuh udah ngafal Quran. Ya. Ya. 5 tahun sudah ngafal Quran. Iya, udah ngafal Quran. Itu target kita untuk TK itu 4 juz. TK 4 juz. TK 4 juz. Ya, untuk Kali TK 4 4 juz, juz. ya. Nah, untuk SD kita targetkan selesai 30 juz dan itu harapan kita mungkin. 30 juz mungkin Iya, SD harapan Mak. kita. Jadi sebenarnya kurikulum yang kita gunakan di Ashabul Quran itu ada 2. Apa Bun? Yang pertama itu kurikulum Tabarak. Itu yang kita ambil dari Mesir. Oh, gimana sih Bu? Kebetulan kami ya dikasih rezeki oleh Allah untuk pelatihan dengan Syekh Kamil Elabudi yang foundernya Tabarak itu salah satu anak beliau pada usia 5,5 tahun itu sudah selesai 30 juz. Jadi Syekh Kamil Elabudi ini punya 3 orang anak. Tabarak, Yaziz dan Zainah itu ketiga-tiganya sudah hafiz 30 juz. Bahkan itu diuji di Masjidil Haram. Udah mungkin dia. Udah mungkin udah diuji itu di Masjidil Haram. Masya Allah. Ya kebetulan Allah kasih kita rezeki untuk ikut pelatihan langsung dengan Orang Syekh ownernya Kamil langsung ya? Elabudi. Hmm. Enggak lah, Di mana, Bu? tetap muka. Yang pertama di Padang, yang kedua di Surabaya. Di Surabaya itu langsung dilatih oleh Syekh Kamil Elabudi. Anak ibu pakai metode ini? Nah, kalau sebelumnya tidak. Oke. Nah, sebelum tidak. Tapi anak yang ketiga, jadi karena sudah pelatihan, jadi kita pingin nih metode ini kita pakaikan. Nah, yang pertama kita pakaikan memang ke anak yang nomor 3. Anak nomor 3 ya Bu? Anak nomor 3 Metode Tabarak. dengan metode Tabarak. Seperti apa Bu? Metode Tabarak. Jadi kita pakai audiovisual. Audiovisual, oke, Kita pakai TV, itu semuanya ditalkinkan oleh Syekh Kamil Elabudi. Jadi filenya semuanya dari Syekh Kamil Elabudi. Artinya kita hidupkan TV, Iya, anak jadi dengarkan itu. dengarkan itu. Jadi ada beberapa tahap. Ada anak yang pertama mendengar saja. Iramanya itu saja tuh gimana Bu? Itu saja. Bu boleh Tapi- Ustaz atau saya ke Ustaz deh. Ustaz seperti apa iramanya seperti apa sih, jadi penasaran Bu. Nanti nggak sabar nanti kan bisa Ustaz misalnya kayak gini nih. Kita menghafal juz 1 misalnya Seperti apa? Misalnya satu ayat misalnya ayat 6 atau gimana cara ini punya Ustaz. Jadi penasaran Ustaz. Ya kan ini ada TV ini nih. Berarti kalau saya lihat kalau di ibarat gelombang, berarti nadanya nada itu. Kalau kita bicara soal otak nih, berarti yang ditangkap anak adalah kayak irama itu kayak gitu ya Bu ya. Kayak gitu Bu. Iya. Betul Ustaz? Jadi kalau yang saya lihat dari metode Tabara itu, Ustaz, audiovisual itu ada gambar ya, ada bunyi. Oh gitu. Berarti kalau Ada gambar, ada bunyi. kalau kita bicara wasama berarti ada kayak awan-awan. Tidak. Enggak, dia gambar itu misalnya Syekh ini melafazkan ayat itu, mulutnya itu Oh. kelihatan, tidak sama dengan dengan muratal yang Iya, berarti yang dilihat tuh ya apa saja ya Iya. saya. Nah, tapi kalau yang Syekh Labudi itu saya lihat dia ketika Membacakan ayatnya? talakikan itu, bacakan ayat itu, dia memang kalau bacaan itu mulutnya itu Benar, sesuaikan Agak dengan kalau mau maaf kalau ketiba monyong ya monyong dia Monyong. betul. Nah, seperti itu. Gitu. Jadi itulah yang dibiasakan oleh markas awalnya ya. Nah, jadi Berarti entar Ustaz, berarti kalau kita gambarkan suara Ustadz Syekh itu bisa dia Iya. berarti dikamerakan Iya. mulutnya itu. Iya. Oh gitu Ustaz. Oke. Berarti kalau kita bagaimana cara membaca wasama gitu ya. Dia lihatkan sampai kayak gini ya gitu kan. Iya. sehingga di markas hampir setiap kelas itu kita Ada sediakan TV.
nanti. Dia sudah sampai kelas berapa nih? Buat Gimana? sudah sampai kelas 6 berarti ya, sudah 6 tahun. Enggak, dia udah ikan kita per level namanya. Level. Level berapa? Kalau MI-nya kelas 5, Oke. SD-nya kelas 5. Jadi SD-nya? kita pakai level. Berarti itu kan memang semenjak dari kelas 1 dia masuk sudah sampai kelas 5 itu maksudnya? Iya. Dari kelas TK bahkan. TK. Hmm. Ini TK kan sampai sekarang. ini sekolahnya sama, berarti kan selain dari ini juga mereka belajar formal ya? Iya. Ini kan memang sekolah formal ya. Kita mancing-mancing Ustaz deh. Bilang tadi tidak ada beda, ditanya lagi sekolah formal. Ya sekolah formal lah gitu ya Ustaz ya. Oke, ini berapa durasi mereka belajar? Karena kayak tadi nih, lengketnya lama, belajar Quran. Ini kan kayak tadi tuh, berapa lama nih mereka belajar? Misal kayak pagi, berapa jam sebelum belajar, atau memang khusus, atau separuh waktu memang Al-Quran tuh gimana nih? Jadi mereka itu dari kan tergantung levelnya nih, tergantung kelasnya. Jadi sebenarnya kalau tadi kan kita ke Tabarak. Nah, jadi setelah jalan 2-3 tahun kita tidak puas dengan capaian kita Oke. nih. Karena apa? Untuk di Tabarak itu ada porsi-porsi. Porsi belajar di markas, ada porsi belajar di rumah. Jadi persentasinya untuk di markas itu 40% dan di rumah 60%. Oh, Satu hari itu anak harus menghafal 1 rubu. oh iya, 1 rubu hizib, roka 2,5 halaman. Oke. 2,5 halaman ya. Nah, 2,5 halaman. Itu komitmen kita dengan orang tua untuk mencapai target kita di Tabarak itu sebenarnya 3 tahun. Nah, target kita sebenarnya 3 tahun. 3 tahun itu 1 juz. Enggak, dari 30 juz. 3 tahun. Iya, 3 tahun itu 30 juz. Nah, itu target kita dengan metode Tabarak nih. Nah, dengan porsi 40 di markas, 60 di rumah. Artinya orang tua lebih banyak Iya, terlibat untuk mendampingi iya. menghafalnya ya Iya, Ustaz ya? Oke. iya. Jadi kita sudah talkinkan, Syekh Kamila Budi sudah talkinkan sebanyak 1 rubu hizib, 2,5 halaman. Nah, jadi kita di markas itu punya target 1 halaman anak bawa pulang, 1,5 halaman anak belajar di rumah dengan yang sudah kita talkinkan Oke. oleh Syekh Kamila Budi. Oke. Makanya pembantu mereka persis apa yang ada di markas kita kasih ke orang tua. Artinya orang tua dapat filenya ini. Dapat. Oke. Oke. Kita menyewakan speaker. Oke. Oh, yang speakernya. Iya, speaker di sana juga seperti apa yang ada di markas. Nah, bantuan orang tua itu mendengarkan anak sesudah kita putar. Jadi di speaker itu ada pengulangan 5 kali, ada pengulangan 10 kali, ada pengulangan 20 kali dengan ayat yang sama. Jadi anak sambil Sebentar Bun, berarti hafalannya itu apa satu ayat? satu ayat. Misalnya idas sama fatar itu ada 5 kali, ada 10 Ada kali, ada 20 kali. Ya, ada 20 kali. Oh. Oke. Nah, sambil Itu jalan, alasan apa kalimat angka itu dibikin ada tentu ada rumusnya? Enggak dulu. kalau menurut Syekh Kamila Budi itu dengan pengulangan angka itu 1 kali, 5 kali dan 20 kali ini tergantung dari daya serap anak-anak. Oh, gitu. Oke. Nah, kalau anak yang cepat itu cukup di 5 kali dia sudah hafal insya Allah. Anak yang menengah itu 20 kali insya Allah sudah hafal. Anak yang agak lambat boleh dikatakan seperti itu, mungkin di 20 kali ini sudah sama dengan kriteria orang tua. Jadi kalau orang tua yang menghafal itu di 20 kali pengulangannya. Kita Kata bisa Syekh. orang tua bisa Nah. kita orang tua atau orang jahat ini orang tua ya kan? Oke. Itu di 20 20 kali ya, Bu ya. Nah, jadi kendala kita karena di waktu kita pelatihan itu diperlihatkan Syekh. Pada saat anak diantarkan ke markas, itu orang tua sambil berdoa di luar memohon ke Allah supaya dilancarkan Al-Qur'annya. Di rumah, sampai di rumah itu speaker harus langsung dibunyikan. Sampai aja di rumah itu harus dibunyikan. Hafalan yang 1 halaman tadi. Nah, Sampai di rumah aja sampai di dibunyikan. rumah langsung speakernya harus bunyi. Ya Speakernya Allah. harus bunyi. Itu hafalan yang 1 halaman kita Ternyata. kuatkan di markas. Kemudian mereka disuruh tidur siang.
Tidur siang itu diulang-ulang murajaah dari mulai juz 30, juz 9, sampai seterusnya. Nanti Wajib sore tidur siang berarti Ibu? iya wajib tidur Apa siang. namanya istilah? Harus Qailullah apa, Sar? qailullah. Qailullah, Nah, ya. wajib tidur siang. Jadi nanti kalau kita interview, memang yang kita tanyakan itu ke orang tua, anak-anak tidur siang atau tidak. Nah, Ngaruh ya, Bu? sangat ngaruh, Ustaz. Sangat ngaruh. Jadi Jadi orang cerdas memang tidur siang ya. Ada ini. setelah tidur siang ini udah murajaah jauh nih namanya. Sudah tidur siang asar. Nah, di sini peran orang tua. Nah, peran orang tua untuk melengkapi yang 1,5 halaman lagi sampai mereka malam. Nah, malam speaker ini tidak berhenti. Jadi anak-anak kita di rumah-rumah apa Ashabul Quran itu speaker tuh tidak bacaan Al-Quran dari pagi sampai besok pagi, tidak berhenti. Tidur pun mereka harus kita bunyikan Al-Quran. Benar-benar ashabul ya. Loh gitu ya. Jadi mereka ini upayakan jam 4 udah bangun. Jam 4 mereka bangun, kita sudah setel, orang tua sudah setel, itu bacaan yang akan distorkan lagi ke ustazah di markas. Cukup disetelkan aja. Ya ada jam 4. Nah, subuh baru diansur-ansur mereka. Sambil makan, sambil mandi. Jadi sampai di markas nanti mereka sudah ada modal di kepala mereka. Sebelum belajar dia sudah ada Sudah, modal ya, Bu? sudah. Nah, jadi nanti waktu di markas kalau level-level yang sudah agak tinggi, mereka tuh menyimak dan menunjuk. Langsung pakai tunjuk mereka? Iya, langsung pakai tunjuk. Sudah Tidak pakai alat kan berarti? Enggak, tunjuk dengan tangan. Berarti ada ngaruh berarti sini? Iya. Sensornya ya, Sar, ya? Iya, ada sensornya. Nah, di sana kecepatan telinga dan kecepatan mata. Jadi mereka walaupun tidak belajar kata-kata, mereka tahu ini asama, ini ma, ini apa. Nah, jadi sudah. Jadi yang pertama mereka dengar aja dulu. Jadi di pengulangannya kalau di markas itu 3 kali. Yang pertama mereka mendengar aja. Yang kedua mereka mendengar sambil menunjuk. Yang ketiga mereka mendengar, menunjuk dan melafadzkan. Iya. Jadi kita kepengen juga yang kayak gitu. Tapi kita kan banyak waktu untuk TikTok lah, Facebook lah, IG lah. Inilah itulah. Ini tuh orang tua susah juga kalau begitu, Bun. Di mana susah Kalau orang Pak Zul? Iya, ngelas nyari alasan maunya hafal Quran. Perjuangannya tidak begitu. Tapi memang kalau di gini benar-benar lengket dia ya. Artinya ini sudah ada penelitian. Ketika ini diterapkan itu bisa untuk ke level anak-anak, bisa orang tua. Udah diapakan Syekh Kamil Rabudi. Itu apakah satu itu saja metode, Bu? Nah, jadi karena setelah kita cermati, mungkin orang tua di tempat kita ini pada sibuk semua. Ya, itu dia. Itu tadi itu. Oke. Jadi akhirnya yang di markas ini alhamdulillah bagus. Tapi yang di rumah ini sering nggak dapat. Ya karena kan sibuk, Bu. Nah, iya. Jadi makanya kita di markas berproses juga. Jadi dia ada markas, ada yang dari rumah ya, Bu ya? Iya. Di markas. Jadi makanya di yayasan kita ceritakan kondisi seperti ini, gimana solusinya. Jadi sambil jalan kita ikut pelatihan-pelatihan yang lain. Salah satunya pelatihan utrujah. Metode utrujah. Utrujah ya? Iya. Utrujah. Itu yang ownernya itu Ustaz Dr. Sarbini. Beliau adalah lulusan terbaik kurikulum Al-Quran. Bahkan sudah di-launching juga di Timur Tengah. Metodenya? Iya, metodenya sudah Orang di-launching. Indonesia? Orang Indonesia. Orang Indonesia punya metode untuk orang Timur Tengah. Wah, hebat lagi nih. Iya. Orang mana nih, Bu? Orang Jawa ya, Ponorogo. Ponorogo. Nah, gimana metodenya gimana nih, Bu? Jadi di metodenya ini setelah kita ikut pelatihan beberapa kali pelatihan, jadi metodenya seperti ini. Memang metode yang ramah dengan anak juga. Jadi metode ini kita mentalkinkan. Jadi hampir bersamaan mungkin dengan metode Tabarat. Kita talkinkan juga ke anak. Yang akan dibaca tuh ditalkinkan beberapa kali ke anak. Nah, jadi kita pastikan anak-anak itu, jadi mereka kalau kalau di Tabarat Syekh Kamil Rabudi satu halaman tuh 1 hari.
Tapi kalau di Utrujah diansur-ansur. Oh, nah ini kayaknya lebih nenggang nih. Nah, Lebih nenggang nih. Sistem ansur ya, cicil ya iya, Bu ya. cicil. Nah, cicilnya Jadi- sehari berapa? Iya, jadi kita ditargetkan kalau satu kelas itu kalau dari anak kecil itu 3 baris per hari. Baris per hari. Ya, naik levelnya 5 baris per hari. Naik levelnya, naik tingkatannya setengah halaman. Oke. Naik pula levelnya 1 halaman. Dia satu halamannya 10. 15 15 baris, baris ya. Jadi kalau miskah itu 3 baris awalnya. Hmm. Nah, sekarang miskah udah masuk ke level kedua, dia udah harus 5 baris sehari distorkannya. Jadi satu hari itu udah 3 halaman. Jadi di setengah juz nanti kita tasbih namanya. Nah, anak menstorkan. Oke. Nah, distorkan. Jadi kalau di tasbih itu anak belum mantap sesuai dengan kriteria kita tidak lanjut. Oh, di situ aja dia Nah, situ dulu. aja dulu. Kita tidak lanjut kalau di setengah juz mereka tidak sesuai dengan kriteria kita. Jadi ada aturan-aturannya. Kalau anak-anak yang usia 3 sampai 5 tahun itu ada 8 kesalahan, mereka boleh lanjut ke halaman berikut. 8 kesalahan, Tahan. tapi Iya. boleh lanjut. Boleh lanjut. 8 kesalahan. lanjut. 8 kesalahan tuh rata-rata anak tuh yang nggak tahunya itu di awal atau dibenarkan misalnya kum dengan hum, termasuk itu kesalahan. Bagi anak-anak usia 3 tahun tuh cukup. Ya, Ini ya. Antara kum dan hum itu Ah, mirip-mirip bagi iya. mereka di usia 3 tahun ya Bu ya? Iya. Kemudian di awal-awal. Jadi sebenarnya untuk menghafal itu bagi anak mudah. Tapi merangkainya mereka agak. Nah, jadi di sini peran guru. Itu makanya kita Kalau biasa ingat dia cepat ya Bu ya. Iya, Tapi kalau bagaimana merangkainya? merangkainya. Itu makanya rahasia Kan kita. dia kalau napasnya Iya. gitu kan. Kita kayak gitu ya Bu ya. Iya. Jadi merangkainya. Jadi makanya kita di Asbul Quran tuh kita satu kelas tuh maksimal itu cuma 7 anak. Satu kelas 7 7 anak. anak. Iya. Pernah kemarin kita coba 8 anak, nyerah guru. Jadi target kita ndak tercapai. 7 anak satu kelas. Satu kelas, Itu didampingi satu guru atau satu guru. Satu guru. Satu Berarti sekarang ada berapa kelas nih Bu? Ada 9 kelas gini. 9. Kelas. 9 kali 7 9 ke 7 berapa? 63 ya. 63 orang. Berarti total murid sekarang 63 orang Bu? 63 yang paginya, yang Yang sorenya. pagi juga. Oh beda pagi. Ya, kelas sore Pagi itu, sampai kelas berapa? Jam berapa Bu? pagi itu kita kalau tingkat RA-nya itu sampai jam 1. Oke. Dari jam 7.30 mereka masuk, nanti keluarnya setengah 11. Jam 11 mereka pelajaran RA. RA maksudnya TK. Hah? TK-nya. Oke, Pelajaran TK-nya. TK. Oke. Kalau yang SD masuk jam 7 sampai jam setengah 11. Oke. Setengah 11 mereka tidur siang. Sampai jam 1 tidur siang, makan siang dan sholat. Sampai jam 1. Jam 1 sampai setengah 4, sampai jam 4. Ada yang setengah 4, ada yang 4. Itu mereka pelajaran MI. Artinya belajar umum lah bahasa Belajar bahasa umum. yang tadi itu ya. Iya. Ini Quran nanti Nah, itu tidak bosan mereka. Bu. dari jam 4 Masih belum selesai. masih belum selesai. Dari jam 4 sampai setengah 6 mereka memurajaah apa yang dihafalnya tadi pagi, ditambah hafalan sebelumnya, ditambah murajaah sebelumnya. Ya Allah ya Bu, itu tidak bosan mereka Ustaz. Alhamdulillah yang kita lihat tidak bosan ya. Justru Bahkan malah kepingin dah datang orang tuanya ndak mau pulang. Kau dapat mau gari hariko di markas. Ini kayaknya ada baca-bacaannya nih. Wah, sampai begitu ya. Ini benar-benar apa ya? Bukti sesuatu itu kita tidak terpaksaan ketika mereka mau berlama-lama. Jadi artinya kalau kita lihat secara kacamata umum nih Ustaz ya, Iya. ini kayak terlalu pemaksaan. Anak Iya. jadi bosan. Iya. Benar nggak? Iya. Ini kalau pemirsa benar nggak mikirnya kan? Tapi kenapa tidak? Ini Bu tolong nanti diteliti. Pemirsa yang penasaran teliti benar nggak atau kata Ustadz dan Ustazah aja nih. Ini coba kita perhatikan nanti. Dan ini bayangkan dari jam 7 belajar tidur, belajar lagi, ulang lagi. Dikatakan tidak bosan. Wah, ini benar-benar ashabul Quran. Ini perlu penasaran bagian bab ini nih, Masya Allah.
Itu berarti guru pulang setengah 6 Bu, sampai jam sore berarti. Iya, kalau guru pulang kalau Berarti guru 2 trip juga guru. dua trip juga. Dihadapi dengan 9 guru pagi, 9 guru sore. Oh, kalau sore itu 5 kelas. 5 kelas ya. Iya, 5 kelas. Berarti untuk TK-nya enggak ada sore berarti kan Bu? Tidak. Oke. Kalau TK sampai jam 1. Itu kalau lokalnya berapa lokal nih Bu? Baru 1 lokal. Kalau musola saya lihat dari luar tuh. Ada suraunya ya kan. Tapi kalau lokalnya berapa nih Ustaz? Ya 9 kelas. 9 kelas ya. Sudah. Artinya sudah ada gedung 1. Udah. Iya. Gedung 1 musola 1. Iya. Gedung kita yang satu udah 2 lantai, Ustaz. Oh, gedung 1 tapi udah 2 lantai. Ya, udah 2 lantai. Mau berikutnya seperti berapa lantai nih? Ustaz? Ada lagi perencanaan bangun gedungnya? Iya, insya Insya Allah. Allah. Lantai 3. Lantai 3. Oh, ini naik ke atas. Iya. Mau ada juga yang mau dibangun lagi. Artinya ada juga ini lantai 3, ada lagi yang akan dibangun. Iya. Goal besarnya sampai juga perguruan tinggi dan Ustaz. Mudah-mudahan. Masya Allah, Masya Allah, ini luar biasa nih. Kalau orang lihat berarti apa Bu? Kesuksesan nih kalau kita lihat dulu San. Apa perbedaan kesuksesan menanamkan cinta ini berat nih. Benar kan Ustaz? Payah apalagi di tengah kalau mungkin hal ini terjadi sebelum internet masuk akal. Nah, bahasanya Ustaz nih, sebelum internet masuk lalu ada anak kecanduan di sekolah ini masuk akal. Tapi ketika memang internet dan banyaknya media sosial yang menjadi hal-hal tentang bagi anak-anak, ini perlu Ustaz bagi rumusnya bagaimana. Kenapa mereka sebisa begitu untuk mencintai Quran? Nah, ini benar-benar luar biasa nih Ustaz. Nah, kalau kita lihat dengan perbandingan dan kegagalan, mohon maaf kita lihat kenapa di luar sana mungkin begitu susah membentuk anak konsentrasi untuk belajar. Jangankan Quran, belajar umum saja. Ini kan Ustaz praktisi. Sudah mulai misalnya bahkan tingkat ke siswa SMA, entah iya atau tidak karena kita cerita-cerita lapangan Ustaz. Itu minat belajar mungkin sudah di angka, kalau kita kira-kira kan Bu ya, bahasa menurun lah karena Ibu seorang pengajar dibandingkan dengan yang lain yang masa-masa dulu. Benar nggak Bu ini? Apa pengaruh media-media sosial lalu kalau dibawa ke sini ternyata anak-anak tuh mencintai belajar. Saya tanya dulu Ibu nih, Ibu seorang guru. Benar nggak Bu anak-anak itu menurun keinginan untuk belajar? Benar nggak Bu? Sangat. Sangat benar ya. Benar karena pengaruh media sosial dan kekinian. Nah, kenapa Ibu ternyata bisa menciptakan anak-anak tuh? Mohon maaf ada kalimat keranjingan ini. Benar, keranjingan ini kalimat benar ya Ustaz ya. Ini agak beda-beda bahasanya. Keranjingan belajar. Apa pola-pola yang dibangun ini Ustaz? Sebelum kita orang tua mengantarkannya ke markas, kita sudah komitmen dengan orang tua. Kalau di markas tuh no gadget. Oh, gitu. Oke. No gadget dulu ya. Oke. Oh, itu aja kalimatnya Bu. Itu aja ya Allah, gadget. Berarti no gadget kalau di markas ya. Oke, Masya Allah. Waduh, ini rupanya rahasianya nggak banyak juga rahasia. Itu aja Bu, baca-baca nggak yang lain nggak ada ya? Nggak ada. Tapi mungkin begini juga, Ustaz. Di samping kita punya komitmen no gadget itu ya. Kalau anak-anak itu kalau kita sibukkan dengan Quran ya. Jadi kita isi waktu itu mereka itu dengan Quran itu. Tentu dengan sendirinya dia tidak berpikir untuk gadget-gadget tadi itu atau berpikir yang lain itu. Jadi sebenarnya tugas kita sebenarnya adalah secara institusi ya, bagaimana mereka itu membiasakan keseharian mereka itu dengan Quran. Jadi ketika mereka dibiasakan dengan Quran itu, tentu hal-hal yang sifatnya tadi menjadi ancaman buat mereka kan itu akan dengan sendirinya tidak akan menjadi ancaman buat mereka itu. Jadi sebenarnya kalau hal-hal yang seperti ini nanti juga diterapkan di rumah oleh wali santri kan gitu kan, saya kira ini akan sangat mendukung itu Iya, kan benar apa juga yang akan kita lakukan di markas itu. Artinya apa yang diasikkan otaknya dengan itu, maka ketika yang diputarkan lantunan Al-Quran, maka otak, maaf dalam artian yang akan berirama adalah irama Quran. Begitu maksud Ustaz ya? Ya benar juga ya. Karena kan kalau kita lihat coba dibanding beberapa kan mungkin di sekolah sukses.
ya kan Ustaz? Iya. Tapi mohon maaf, mungkin beberapa kita sebutkan tidak sebutkan namanya ya. Begitu di tempat ini di tempat pendidikan itu dia begitu pulang kampung libur nasional mulai dari ngajinya. Kita dapat dari orang tua nih, mulai dari ngajinya, mulai Quran. Kenapa? Ini udah di rumah. Kalau yang di tempat ini kan sudah beda kayak gitu. Tapi kalau yang ini kayaknya memang benar itu ya saya. Tapi benar-benar ini yang membangunnya dimulai dari niatnya membangun, komit orang tua, tapi yang Ustaz tadi bilang juga ya, bagaimana kita berupaya untuk memasukkan itu ke otak mereka ya saya. Sebenarnya itu kelebihan dari guru-guru Ashabul Quran. Aduh, kita nunggu-nunggu ya itu tadi. Kapan lah, apa rahasia guru nih? Ini Ustaz, justru kalau kita guru manka, Ya. setelah menerima rapor libur, itu kita bebas. Setelah menerima rapor Ya, kita bebas. Kita bebas, nanti masuk sekolah lagi. Untuk ustazah nih ya. Untuk guru-guru di MAN tentu. Untuk di MAN, oke. Iya, untuk di MAN. Tapi karena kan kita kan guru MAN nih. Iya, iya. Nah, setelah menerima rapor, Ya. kan libur. Berarti kita Nggak ada ngajar lagi, bebas. udah bebas. Tidak ada apa-apanya Ya, mikirkan. Tapi di guru Ashabul Quran tidak ada waktu libur. Anak libur, kita tetap japri orang tua untuk selalu tilawah, kirim murojaah. Jadi guru Ashabul Quran tidak ada waktu liburnya. Karena kita konsep. Walaupun dia di rumah, Walaupun di rumah, tapi dia tidak libur. Jadi tidak libur. Tetap dia sebagai guru Al-Quran. Jadi karena kita pingin jariah ini tidak putus-putus. Masya Allah. Karena Al-Quran itu tidak ada waktu liburnya. Ini filosofi kita. Pada saat kita meliburkan diri dengan Al-Quran, di saat itu pula Allah jemput kita. Apa yang akan terjadi? Jadi benar-benar kita dengan ustazah tetap kita di amal jariah ini kita tetap pegang walaupun ustazah libur. Jadi mungkin kita bisa tanya ke Umi Miska, mungkin libur pun Umi tolong tilawahnya dikirim di VN. Kadang nih. Itu bedanya guru Ashabul Quran. Iya benar. Oh gitu ya Ustazah ya. Siap terbayang Ustaz. Kayaknya ini temani seperti apa nih Ustaz? Makin lama makin seru nih. Kayaknya kita juga ingin jadi murid. Tapi kalau jadi murid cepat hafal, tak banyak-banyak, maunya kayak gitu ya. Manusia maunya gitu ya. Oke, siap Ustaz, terbayang nih. Mudah-mudahan ini makin berkembang. Ini kalau mau nerima murid ini antrian atau kalau sekarang udah nerima murid lagi atau gimana nih? Iya, insya Allah mau PPDB lagi. PPDB lagi ya. Jadi kalau sudah 7 tutup? Kita melihat ruangan yang ada. Oke. Sahabat pemirsa, jangan lupa nih segera gitu ya. Yang penasaran pelajari dulu seperti apa kan ini dahsyat banget ya Ustaz. Baik Bun, Ustaz, tanpa terasa bagi kita kayaknya ngomong-ngomong kita inilah kalau dengan ahli Quran ini nggak terasa ya hampir satu jam lebih kita ini. Ustaz, mungkin bagian bab mungkin nasihat-nasihat penting termasuk mungkin terhadap apa ini dari Ustaz yang masih tentang dunia pendidikan tadi ya Ustaz ya. Kita bawakan ke Ashabul Quran apa kira-kira yang poin-poin penting yang perlu kita ke depannya di dunia pendidikan ini kalau bahasa ini Ustaz, kerisauan kita terhadap dunia pendidikan dan apa yang akan kita lakukan ke depan Ustaz. Terima kasih Pak Zul. Jadi tentang realitas dunia pendidikan kita seperti yang kita baca tadi itu tentu membuat kita berpikir untuk mencari konsep-konsep yang relevan lah dengan kebutuhan sebenarnya, dengan kebutuhan zamannya. Kemudian bagaimana juga kita mewariskan hal-hal yang bermanfaat juga untuk zamannya nanti. Karena bagi kami kalau pendidikan Quran itu likuli zaman wa makan. Di setiap tempat di setiap zaman ya. Setiap zaman tidak akan pernah expire, tidak akan pernah ketertinggalan zaman. Makanya kalau bicara pendidikan Quran, ilmu itu penting. Bahkan nilai itu juga penting, gitu kan. Jadi antara ilmu dan nilai itu dua hal yang sama-sama pentingnya.
seandainya ilmu tanpa nilai itu akan menyesatkan. Ya, jadi ilmu tanpa nilai itu akan menyesatkan. Tapi nilai tanpa ilmu kita akan tertinggal. Sebentar nih bagian kita. Ilmu tanpa nilai menyesatkan. Menyesatkan. Ilmu tanpa nilai menyesatkan. Ya, Nilai tanpa ilmu kita akan tertinggal. kita akan tertinggal. Oke. Maka menurut saya untuk bisa mengintegrasikan itu, kita sama-sama butuh ilmu dan butuh nilai kan itu kan yang akan kita wariskan untuk generasi kita di masa yang akan datang. Kedua-duanya itu sangat penting. Maka butuh ada sebuah konsep pendidikan dan lembaga pendidikan yang mampu mewadahi itu, mengintegrasikan itu. Mungkin kalau hari ini kami berpikir seperti apa yang kami lakukan kan itu kan, mungkin ke depan kita akan tetap melakukan berbagai transformasi, terobosan-terobosan ya sesuai dengan apa? Sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kebutuhan ilmu pengetahuan dan dan budaya masyarakat kita. Tapi yang jelas ketika kita melandasi sebuah lembaga pendidikan itu dengan fondasinya Quran, insya Allah itu akan ilmu dan nilai itu akan bisa terintegrasikan dengan baik. Ya. Jadi kemaslahatan manusia sekarang dan akan datang itu sangat ditentukan oleh ilmu dan nilai itu. Ilmu dan nilai Ya, ya. ilmu dan nilai itu. Jadi walaupun kita menciptakan orang-orang cerdas ya, tapi nanti kalau tidak punya adab, tidak punya etika, kan khawatir juga kita. Iya. Ya. Di satu sisi kita butuh butuh orang-orang Pintar. orang-orang pintar, Tapi tidak beradab. tidak beradab. Iya. Maka saya lebih cenderung mengatakan bahwa Al-Quran itu kan akhlaknya Nabi kan. Al-Quran itu kan akhlaknya Nabi. Maka oleh sebab itu tidak ada duanya, kan? Tidak ada duanya untuk membangun ilmu dan akhlak itu. Yang paling relevan itu adalah Al-Quran. Masya Allah, betul. Luar biasa nih, dahsyat ya Ustaz ya. Betul ya Ustaz ya. Maka ini sepaket juga dengan kalimat Iqra pertama turun begitu ya Ustaz kan. Jadi ada ilmunya ya Ustaz ya. Ya kan, dan ada nilai-nilai yang akan jadi sepaket ya Ustaz ya. Allahu Akbar. Baik Ustaz, Ibu ini kayaknya menarik sekali. Tapi memang kayaknya boleh nanti kami spill lagi untuk ketika perkembangan berikutnya bagaimana sekolah ini. Tapi memang sungguh menginspirasi bagi kita. Sehingga kalau dapat nih juga tumbuh ashabul lain nih kayak begini. Karena kali ini termasuk yang luar biasa mampu menciptakan anak bagaimana dia mencintai Al-Quran dan berlama-lama di bagian itu ya Ustaz ya. Kami mendoakan dan ikut bangga atas sekolah ini. Ashabul Quran, semoga ini seluruh yang terlibat di situ menjadi penduduk surga. Amin. Insyaallah. Sayyidina Muhammad. Kalau masuk surga kasih kami tiket satu sana. Insyaallah. Baik, closing statement dari Ibu barangkali. Silakan Bu. Kalau bagi kami apa tuh? Al-Quran itu adalah perniagaan yang tidak akan merugi di dunia. Oke. Ustaz, kalimat pendeknya dari Ustaz. Kalau bagi saya good education Al-Quran. Masya Allah. Luar biasa. Baik Pak Dokter SAGM Hum nih, Pak Edi Rosman, bukan Rosman Edi gitu ya. Pak Warek 3 dan Ibu Hajah Kurniati SPD M Pekim. Ikut bangga dan bahagia kami, sukses dan bahagia dunia akhirat. Dan semoga sukses sekolah ini menginspirasi banyak orang sehingga jariah makin berkembang insyaallah ya. Dan ya. Akhirnya mungkin sampai di sini dulu kebersamaan kita, tapi ini sungguh menginspirasi sahabat semuanya. Jika ada satu lentera yang akan menerangi untuk kita semuanya, kata-kata dari Ustadz dan Ibu tadi kayaknya cukup untuk kita pegang, untuk kita jadikan bersama-sama sebagai suluk kehidupan kita. Akhirnya saya Zulfa Miadi. Saya Edi Rosman.
Saya Kurniati. mengucapkan terima kasih. Akhirul kalam, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.